rekan saya tadi, saudara menjelaskan bahwa Jessica itu masuk dalam kategori amorous narsistik. Ya. Berdasarkan teori Milon and Davis yang saudara analisa, itu di poin 7 itu menjelaskan bahwa kategori amorous narsistik itu pada poin 7 itu mereka seringkali menggunakan kebohongan yang rumit untuk beralih dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Yeah. Dari analisa ini artinya Jessica yang masuk kategori amorous narsistik memiliki kategori menggunakan kebohongan yang rumit untuk beralih dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Mungkin bisa dijelaskan? Begini Pak, statement tentang narsistik amorous itu kami tampilkan karena berdasarkan dari asesmen psikologinya kecenderungan untuk narsistik, disability, serta histrioniknya menonjol. Dan kemudian ketika dalam proses ngobrol, assessment interview yang 6 jam, kemudian nanti ada tambahan lagi ngobrol secara informal dengan psikolog yang lainnya, ketika kita masuk ke dalam pola relasi dia di keseharian dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan pacar, ya, ada hal-hal yang ditemukan tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Karena ketika dibilang bahwa dia adalah orang yang pemaaf misalnya demikian, itu dalam pertanyaan yang berikutnya itu jawabannya bisa berbeda. Jadi kemudian ketika masuk ke dalam pola relasinya, kita masuk lebih dalam, jawaban-jawaban yang ada pada Jessica itu adalah jawaban-jawaban yang sifatnya sangat common. Jadi nggak bisa masuk sampai detail ke dalam. Di sini kami menyimpulkan bahwa begitu masuk ke dalam hubungan yang sifatnya relasional dan kaitannya dengan intimacy, jadi hubungan keakraban dengan orang lain, terutama terkait dengan hubungan intim antara pasangan, itu sifatnya dangkal. Begitu masuk ke dalam sifat yang dangkal, maka diagnose awal tentang kemungkinan profil kepribadiannya masuknya ke dalam yang amorous narsistik tadi, Pak. Tetapi tentang bagaimana sebetulnya relasi itu harus digali lebih dalam, kami tidak melakukannya. Jadi yang poin 7 menggunakan kebohongan yang rumit itu, dan untuk beralih dari satu hubungan ke hubungan yang lain ini, menurut penilaian saudara dominan atau tidak? Itu dominan dari begini Pak, ketika masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan dengan kasus di Cafe Oliver, apa yang ditampilkan ketika ditanya dengan apa yang muncul di kejadian, itu ada hal-hal yang nggak sinkron Pak. Sekilas tampaknya betul, tetapi ketika harus ditelusuri lagi satu persatu, kita masuk ke dalam bagaimana titik-titik itu saling dihubungkan, ada hal-hal yang kemudian menjadi tidak sesuai. Nah, untuk bisa melakukannya dibutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Dan dari kecerdasan tersebut kita masuk ke dalam apa ya sebetulnya yang menjadi underlying dari personality-nya dia, merujuk kepada Milon, masuk ke dalam karakteristik narsistik tadi. Nah, narsistik, jenis narsistik yang seperti apa, dan itu kemudian kita masuknya ke dalam yang amorous tadi. Jadi saya tekankan lebih dominan ya terhadap
poin 7 tadi terhadap Putri Elsa. Kondisinya kuat, Pak. Kuat, indikasinya kuat. Iya. Yang mulia, cukup. Saya ingin klarifikasi pertanyaan karena tadi kurang jelas. Katakan tadi apakah ada kata-kata karakteristik itu kami tidak temukan di berita acara. Tolong ditunjukkan kepada kami dulu biar ikuti. Ada di suplemen majelis. Hah? Suplemen. Kami semua sudah sampaikan baik BAP maupun suplemen Enggak, berita acaranya dia. hasil pemeriksaan. Enggak. Lampiran hasil pemeriksaan. Jadi keterangan dari ahli ini. Iya. Coba ditunjukkan, Mas. Biar kita bisa ngikutinya gitu. Silakan maju.